Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian 19. Seperti hari sebelumnya, Abbas akan pulang larut malam lagi. Terlebih, dia harus terjebak kemacetan saat dalam perjalanan. Sampai kapan sih macetnya akan berakhir? Keluh Abbas. Saya menyarankan, Tuan untuk tinggal di apartemen dekat kantor. Biar tidak ada lagi drama seperti ini, tukas Fiona. Aku sih nggak masalah tinggal di sana, tapi nggak tahu deh sama anakku. Abbas mendengus kasar. Kalau begitu, coba bicara baik-baik dengannya, saran Arif yang fokus mengemudi mobil. Abbas hanya diam. Setelah memakan waktu hampir 1 jam, dia sampai di rumah. Abbas melihat Denny sudah tertidur. Anak itu tampak terlelap di sofa, Abbas lalu memindahkan Dennis ke kamar. Bertepatan dengan itu, terdengar suara ketukan pintu. Abbas lantas segera membuka pintu, ternyata yang datang adalah Bikwarni. Bikwarni, ada apa ya? Tanya Abbas. Ada yang ingin aku bicarakan, Bas? Jawab Bikwarni. Ya sudah, ayo masuk. Kita bicarakan di dalam, ajak Abbas. Dia dan Bikwarni berpindah duduk ke sofa. Jadi begini, Bas. Aku sama keluargaku akan pulang kampung, dan kemungkinan kami akan menetap di sana. Kebetulan ibuku jatuh sakit, ujar Bikwarni. Mendengar penjelasan itu, Abbas tentu paham dengan yang dimaksud Bikwarni. Apalagi kalau bukan mengenai Dennis? Karena bila Bikwarni pindah, maka tidak akan ada lagi yang mengurus Dennis. Aku tidak bisa menjaga Dennis lagi, tambah Bikwarni. Iya, aku tahu. Gak apa-apa kok, Bik. Aku bisa mengurus Dennis. Aku malah sangat berterima kasih, dengan bantuan Bikwarni selama ini, tanggap Abbas. Tapi, Bas. Aku punya rekomendasi orang buat menggantikanku, pas sekali kemarin aku bertemu dengannya. Dia tetangga baru kita, namanya Akila. Kau katanya pernah bertemu dengannya kan? Ucap Bikwarni. Abbas terdiam sejenak untuk mengingat sosok Akila. Sampai akhirnya, dia teringat dengan gadis berjilbab yang pernah datang meminta tolong padanya. Oh, gadis itu. Iya aku tahu, Bik. Dia tinggal sama adiknya kan? Tanya Abbas. Iya, katanya dia suka anak-anak. Kamu mau nggak Dennis diasuh oleh dia? Nanti biar Bibi yang bicara deh sama Akila, tawar Bikwarni. Bisa sih, Bik. Tapi apa Akilanya bersedia? Terus belum lagi Dennisnya. Nanti biar aku sendiri deh yang mengurusnya, Abbas tidak mau merepotkan Bikwarni. Santai aja, Bas. Lagian kan aku perginya minggu depan, jadi masih punya banyak waktu. Kau dan Dennis kan sudah aku anggap seperti keluarga. Apalagi sekarang aku tahu kalau kau sangat sibuk. Hal sepele begitu, biar aku yang urus. Aku juga yakin, Dennis pasti akan menyukai Akila, Bikwarni tetap ngotot. Abbas lantas memilih menerima tawaran Bikwarni. Toh dia juga sadar, kalau dirinya benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Abbas mencoba bicara baik-baik pada Dennis, mengenai kepergian Bikwarni serta kepindahan mereka ke apartemen. Ternyata Dennis mau-mau saja diasuh oleh Akila, selain itu dia justru senang bisa tinggal di apartemen. Sambil sibuk mengurus pindahan, Abbas juga disibukkan dengan kerjaan. Dia jadi kesulitan menyisihkan waktu bersama Dennis. Untungnya, Dennis terlihat menikmati kebersamaannya dengan pengasuh baru yang tidak lain adalah Akila. Perlahan bisnis baru dibangun oleh Abbas, penjualan dan promosi dilakukan dengan baik. Sesuai dugaan, produk minyak herbal yang dibuat Abbas banyak disukai orang. Terutama untuk parubaya hingga orang tua. Anehnya, selama itu pula, Abbas sama sekali tidak mendapatkan gangguan dari keluarga Irwan. Sehingga semuanya bisa berjalan sangat lancar. Bisnis Abbas berkembang cepat, hanya dalam hitungan bulan. Kini Abbas berada di ruangannya, dia sibuk dengan pekerjaan meski itu adalah jam istirahat. Fiona tiba-tiba menelepon. Gadis itu memberitahu, kalau Abbas kedatangan tamu spesial. Tamu spesial? Abbas mengerutkan dahi.
Saya akan menyuruhnya masuk, Tuan, ujar Fiona. Tapi, Abbas tak bisa meneruskan, karena telepon terlanjur ditutup Fiona. Tak lama gadis itu datang, ia tidak sendirian. Ada Dennis yang ikut bersamanya, Akila juga terlihat mengikuti dari belakang. Ya ampun! Ternyata ini toh tamu spesialnya, imbuh Abbas yang langsung menghampiri Dennis. Ia gendong dan peluk anak semata wayangnya itu. Tanpa sepengetahuan Abbas, ada dua gadis yang sekarang menatapnya dengan kagum. Mereka tidak lain adalah Fiona dan Akila. Memang kebetulan, Akila juga mengagumi sosok Abbas diam-diam. Apalagi, setelah dirinya bekerja sebagai pengasuh Dennis. Saya permisi, Tuan. Fiona segera beranjak pergi dari ruangan. Kini di sana hanya ada Abbas, Dennis, dan Akila. Ayah. Masakan Kak Akila enak banget, makanya aku ajak dia ke sini biar ayah bisa ngerasain juga, kata Dennis. Benarkah? Abbas langsung menatap Akila. Ini masakannya, Mas. Akila menyodorkan rantang berisi makanan buatannya. Makasih ya. Maaf membuatmu harus repot-repot ke sini, ungkap Abbas yang merasa tidak enak. Dia segera berjongkok ke hadapan Dennis. Dennis? Kamu nggak boleh begitu, Kak Akila udah capek ngurus kamu. Masa ini diajak ngantar makanan juga buat ayah? Abbas mencoba menasehati Dennis. Aku hanya pengen, ayah coba makanan enak buatan Kak Akila. Selain itu, kita juga udah jarang main bareng, ucap Dennis seraya menundukkan kepala. Gak apa-apa, Mas Abbas. Aku sama sekali tak keberatan melakukan ini. Lagi pula, sepertinya Dennis kangen berat sama kamu, cetus Akila. Abbas lantas menatap Dennis dengan nanar, dia lalu memeluk sang putra sambil meminta maaf. Abbas menyesal karena sudah terlalu sibuk, hingga tidak sempat menyisihkan waktu untuk Dennis. Kebetulan sekarang ayah lagi jam istirahat, bagaimana kalau kita ke taman? Ada taman di seberang kantor ini, sekalian juga kita makan bersama ya, ajak Abbas. Hore! Bisa main sama ayah lagi. Seru Dennis kesenangan. Setelah itu, Abbas segera mengajaknya dan Akila beranjak dari kantor sejenak. Hanya perlu menaiki lift dan berjalan beberapa langkah, Abbas, Dennis dan Akila tiba di taman. Di sana mereka memutuskan duduk di sebuah gazebo. Abbas segera menikmati makanan bawaan Akila, sementara Dennis tampak bermain ayunan dan perosotan. Maaf kalau nggak enak, Mas. Menurutku Dennis terlalu berlebihan. Imbu Akila sambil tersenyum kecut, dia tidak percaya diri dengan masakannya. Kamu bicara apa sih? Ini enak banget loh, apa yang diucapkan Dennis itu benar. Jujur ya, lah. Aku sangat berterima kasih, karena kau bisa menjaga Dennis dengan baik, balas Abbas. Dia baru saja menghabiskan makanannya, Abbas sekarang terlihat membereskan rantang. Sama-sama, Mas. Aku juga sangat berterima kasih, karena dengan pekerjaan ini, kebutuhan ekonomiku sangat terbantu, ungkap Akila. Dia dan Abbas saling bertukar pandang sejenak. Namun itu tak berlangsung lama, karena keduanya merasa salah tingkah. Bersamaan dengan itu, ponsel Abbas berdering. Ia melihat nama Mila tertera di layar ponsel. Abbas mendengus kasar, dirinya memilih mengabaikan panggilan itu. Namun Mila tidak menyerah, dia terus menelepon Abbas. Teleponnya bunyi terus tuh, Mas. Lebih baik diangkat, takutnya ada masalah genting, saran Akila. Abbas berpikir, Akila ada benarnya. Dengan lidah yang berdecak kesal, dia angkat telepon Mila. Kenapa? Ujar Abbas ketus. Dino, Bas. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dia overdosis. Masalahnya aku atau Dino kehabisan uang, jadi kami kesulitan membayar biaya rumah sakit. Aku sudah minta tolong ke ibu dan kakaknya Dino, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau bantu. Satu-satunya harapanku hanyalah kau, jelas Mila panjang lebar dari seberang telepon. Abbas tidak mengatakan apapun, dia langsung mematikan telepon Mila. Dia tidak mengatakan kalau dirinya menolong atau tidak. Ada apa, Mas? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Akila yang melihat ekspresi Abbas, lantas bertanya. Lah,
Kalau kau mendapatkan permintaan dari mantan yang pernah menusukmu dari belakang, kamu akan melakukan apa? Abbas malah berbalik tanya. Dengan tenangnya Akila menjawab, aku tidak akan segan untuk membantunya. Karena dengan kebaikan, mungkin saja orang itu akan sadar dari kesalahannya. Terus derajat orang yang hatinya lapang itu kan lebih tinggi. Memang sih, mungkin semua itu tidak mudah dilakukan, karena pada dasarnya rasa ikhlas susah dicapai. Abbas tersenyum. Kau masih muda, tapi pikiranmu sangat dewasa, balasnya. Akila menunduk sambil tersenyum. Keadaan menuntutku untuk dewasa, apalagi sekarang aku harus membiayai adikku sekolah semenjak ibu meninggal, ungkapnya. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku, aku pasti membantu. Sebentar ya, Abbas beranjak dari hadapan Akila, dia menelepon balik Mila. Di rumah sakit mana Dino dirawat? Tanya Abbas. Mila langsung memecahkan tangis haru. Terima kasih, Bas, terima kasih. Kami ada di rumah sakit Ilyasa, isaknya. Aku akan segera mengurus pembayarannya, kata Abbas. Sekali lagi makasih, Bas. Aku berharap kau memaafkanku. Tanggap Mila. Maunya sih begitu. Tapi hatiku nggak bisa, Mil. Apa yang sudah kau lakukan padaku dulu, jahat? Timpal Abbas, dia lalu mematikan telepon lebih dulu. Makan tuh dialog film. Gerutu Abbas pada ponselnya sendiri. Ia segera menghubungi Fiona, agar bisa menyuruh seseorang untuk mengurus pembayaran biaya rumah sakit Dino. Seperti sebelumnya, Abbas tak mau repot-repot turun tangan. Hari demi hari, bisnis minyak herbal Abbas semakin sukses. Produknya bahkan mendapat pesanan dari luar negeri. Abbas juga mendapatkan tawaran kerjasama dengan perusahaan farmasi besar. Sekarang Abbas ada jadwal untuk bertemu dengan direktur utama perusahaan farmasi. Sekarang, dia dan Fiona akan bertemu dengan orang itu di sebuah restoran mewah Jepang. Segala jenis makanan khas Jepang disajikan di meja. Sungguh, Abbas mengerutkan dahinya sangat dalam, karena makan makanan itu. Fiona tersenyum menyaksikan raut wajah lucu Abbas. Kenapa, Tuan? Jangan bilang ini pertama kalinya Anda melihat makanan Jepang? Tukasnya. Enggak juga, Mbak. Malah aku pernah coba rasain, waktu dulu itu sih karena diajak mantan istriku. Sumpah ya. Rasanya tuh nggak enak, bukan seleraku. Menurutku, abang lemper lebih enak dibanding bak sushi, balas Abbas dengan candaan recehnya. Fiona terbahak. Dia tak bisa menahan tawa, hingga untuk pertama kalinya dirinya tertawa lepas di hadapan Abbas. Namun itu tak berlangsung lama, karena Fiona langsung cepat sadar diri. Maaf, Tuan, saya kelepasan. Ucap Fiona yang merasa malu semalu-malunya, wajahnya memerah padam. Abbas malah tergelak. Ngapain minta maaf, aku malah senang kalau kau bersikap leluasa begitu. Ternyata begitu ya suara tawamu. Komentar Abbas sembari mengukir senyuman, ia menatap ke arah Fiona. Perlahan Fiona membalas tatapan Abbas. Jantungnya berdetak kencang, saat melihat Abbas ternyata menatapnya. Bersamaan dengan itu, ponsel Fiona berdering. Ia mendapatkan kabar kalau klien sudah tiba. Fiona bergegas membukakan pintu dan menyambut klien. Sementara itu, Abbas segera berdiri. Matanya tertuju ke arah sosok direktur utama perusahaan farmasi yang datang. Betapa kagetnya Abbas saat melihat sosok direktur itu. Ternyata dia adalah Sinta, wanita yang pernah memakai jasa pijatnya. Selain itu, mereka juga pernah bercinta beberapa kali. Sinta juga tampak kaget melihat Abbas, langkahnya sampai refleks terhenti. Demi kebutuhan pekerjaan, Abbas dan Sinta berusaha bersikap profesional. Mereka memutuskan untuk pura-pura tidak kenal. Keduanya kini duduk saling berhadapan, dengan ditemani sekretaris masing-masing. Pembicaraan mengenai kerjasama langsung didiskusikan. Dari hasilnya, Sinta sepakat untuk bekerja sama dengan perusahaan Abbas. Bisakah kami bicara empat mata? Ada sesuatu hal penting, imbuh Sinta. Revan dan Fiona selaku sekretaris Sinta dan Abbas, segera memberikan ruang. Mereka akan menunggu di luar, sekarang Abbas dan Sinta hanya berduaan di ruang makan VIP itu. Apa ini, Bas?
Kau jadi CEO? Sejak kapan? Cecar Fiona. Mungkin sudah beberapa bulan lalu. Aku dapat warisan, jawab Abbas. Aku tak menyangka, kau ternyata seorang direktur selama ini. Kenapa mau pakai jasa pijatku? Tambahnya. Lah, emangnya kenapa? Semua orang boleh pijat dong. Apalagi kan, aku harus ada drama cocok-cocokan dulu sama tukang pijatnya, tanggap Sinta. Ia tersenyum sembari memegangi gelas. Ketertarikannya pada Abbas semakin bertambah, apalagi lelaki itu tampak 2 kali lebih menarik dibanding sebelumnya. Abbas lebih rapi, bergaya, dan berkelas. Benar juga ya, Abbas balas tersenyum. Hening menyelimuti suasana sejenak. Sampai tiba-tiba, Sinta mengambil sepotong sushi dengan sumpitnya. Lalu Sinta sodorkan sushi itu pada Abbas, maksudnya dia ingin menyuapi lelaki tersebut. Abbas yang merasa tak enak menolak, menerima suapan dari Sinta. Seketika wajahnya meringis, saat bisa merasakan rasa sushi yang terasa aneh di lidahnya. Sinta terkekeh, kenapa wajahmu begitu? Tanyanya. Aku nggak suka sushi, rasanya aneh. Meski berucap begitu, dia tetap menelan sushinya. Kini Sinta tergelak. Harusnya kau tolak dong, kenapa dimakan? Balasnya. Abbas hanya diam karena sibuk meminum air putih, dengan tujuan, agar rasa kuat dari sushi dapat hilang. Biarpun sekarang jadi CEO, sikap manismu tetap ada ya, komentar Sinta. Satu tangannya menumpu dagu sambil memberikan tatapan menggoda. Masa tadi itu dibilang manis sih? Aneh, sahut Abbas. Kau bukan wanita. Mana ngerti maksudnya, ujar Sinta, dia menatap Abbas dengan lekat dan lama. Bas. Gara-gara kita bertemu, aku jadi teringat dengan segala yang pernah kita lakukan, lanjutnya. Kelopak mata Abbas melebar, kau bicara apa? Tanyanya. Itu loh, hal yang membuatmu jatuh sakit. Apa benar itu terjadi? Terus, kamu bakalan sakit terus dong kalau habis begituan. Sinta menyelidik. Enggak kok, itu cuman pantangan pas memijat aja. Kalau di luar itu, enggak lah, jelas Abbas. Pupil mata Sinta seketika membesar. Entah kenapa, dia senang mendengar informasi tersebut. Dengan berani dia lantas bertanya, terus? Apa kau tertarik ingin melakukannya lagi denganku? Kau tidak perlu memijatku lagi. Mata Abbas mengerjap cepat, dia tak tahu harus bagaimana menanggapi pertanyaan itu. Karena jujur saja, Abbas rasanya kesulitan untuk menolak ataupun menerima. Kita sama-sama single parents, Bas. Kita manusia. Kita berdua membutuhkan yang namanya kepuasan itu, ungkap Sinta. Abbas menarik sudut bibirnya ke atas. Kalau aku mau melakukannya, terus bagaimana? Balasnya. Bagaimana apanya? Sinta mengernyitkan kening. Hubungan kita. Entahlah, mungkin hanya hubungan bisnis dan simbiosis? Abbas terdiam, ia melakukannya karena sedang berpikir. Entah kenapa, rasanya dia tak bisa menahan godaan. Apalagi, saat mengingat adegan ranjangnya bersama Sinta. Menurutnya, wanita itu sangat lihai bermain di ranjang. Mungkin itulah, yang seringkali membuat Abbas tak kuasa menolak godaan Sinta. Tidak perlu harus berpikir segala kali. Ini demi kepuasan diri kita, Bas. Lagi pula, kita akan merahasiakannya dari semua orang, tukas Sinta. Bersambung.